الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الورى سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadilah hadirat rahimakumullah, dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, al-faqru was-sabru la yajtami'ani illa fi haqqil mu'min. Al-faqru was-sabru la yajtami'ani illa fi haqqil mu'min. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, kata beliau, al-faqru was-sabru la yajtami'an illa fi haqqil mu'min. Kefakiran dan kesabaran itu tidak akan terkumpul kecuali dalam haknya orang beriman. Di dua sifat ini, fakir dan sabar ini tidak akan ada di dalam hati seseorang kecuali orang itu dipenuhi dengan keimanan. Illa fi haqqil mu'min. Kefakiran dan kesabaran tidak akan terkumpul ada dalam jiwa seseorang kecuali orang itu benar-benar beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah al-faqr, kefakiran. Fakir ini memiliki beberapa makna. Perlu dipahami makna fakir itu ada beberapa. Makna yang pertama, fakir secara lugat, fil lugat. Fakir secara lugat ini ialah orang yang memiliki sesuatu namun sangat sedikit, sehingga tidak mencukupi kebutuhannya. Di siapapun yang memiliki sesuatu yang tidak cukup dengan kebutuhannya dikategorikan fakir. Jadi ada fakir, ada miskin, itu beda. Fakir ini orang yang memiliki sesuatu namun sangat sedikit. Saking sedikitnya sesuatu tersebut tidak mencukupi dengan kebutuhannya, itu fakir. Ada lagi makna fakir secara istilah ulama sufi dibeda. Jadi fakir di sini yang dimaksud di Syekh Abdul Qadir Jailani bukan sekedar fakir yang orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak cukup, namun makna fakir secara istilah ulama sufi bahwa orang yang tidak memiliki sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak butuh dengan sesuatu kecuali butuhnya cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi Al-Hanafi, beliau itu pernah memberikan makna fakir ada tiga. Beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi Al-Hanafi, masyarakat Imam Hanafi. Kata beliau, fakir itu ada tiga. Beliau mendefinisikan fakir ada tiga. Pertama, kata beliau, fakirnya makhluk kepada Khaliq. Fakirnya makhluk kepada Khaliq. Fakirnya segala yang diciptakan Tuhan ini kepada Sang Penciptanya. Ini bukan hanya manusia,
jin, binatang, dan lain sebagainya, tumbuhan, semuanya itu fakir. Kenapa? Mengharapkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir yang makhluk kepada Khalik. Bahkan ada dalam Quran itu surah Fatir ayat 15. Apa kata Tuhan? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara, kalian semua orang-orang fakir. Antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyyul hamid. Surah Fatir ayat 15. Tuhan menyeru, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini terlepas mau orang beriman, mau orang kafir, mau orang apapun, Tuhan katakan wahai seluruh manusia. Antumul fuqara, kalian semua itu orang fakir, perlu berhajat ila Allah, kepada Allah. Wa huwal ghaniyyul hamid, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ini makna fakir yang pertama, fakir yang makhluk kepada Khalik. Istilah ulama sufi, mereka fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir sekalipun tetap mereka fakir kepada Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah dalam kitab Halatul Ahli Haqiqah ma'allah Ta'ala, ada nama kitab Halatul Ahli Haqiqah ma'allah Ta'ala. Imam Hasanul Basri ada lagi mengatakan bahwa fakirnya ulama sufi di sini, fakir yang pertama ini terbagi tiga lagi. Jadi fakirnya ulama sufi kata Imam Hasanul Basri ini ada tiga. Pertama kata Imam Hasanul Basri, ada fakirnya ulama sufi ini yang fokus ibadah. Dia tidak bekerja lagi, dia tidak butuh dengan apapun, fokusnya cuma ibadah, ibadah, ibadah. Dia tidak memperdulikan lagi perkara duniawi. Ini tokoh sufinya, fakir yang level pertama. Dan ini sudah memang agak jarang ketika Imam Hasanul Basri. Sufinya yang benar-benar melepas dunia, lepaskan dunia, dia fokus di ibadah. Jadi tidak memperdulikan lagi apakah dia sakit, apakah dia melarang. Yang penting dia fokus ibadah. Ada sebagian ulama sufi yang demikian dari Imam Hasanul Basri, dan ini memang agak jarang. Ada lagi kata Imam Hasanul Basri, tokoh ulama sufi lagi, golongan ulama sufi yang dia itu masih mau bekerja. Dia bekerja, dia punya rumah, dia menikah. Namun meskipun demikian, kata Imam Hasanul Basri, mereka ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun punya rumah, punya usaha, punya pasangan hidup, dan dia sangat takut kalau melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini level yang kedua daripada ulama sufi. Ada yang demikian. Ada lagi kata Imam Hasanul Basri, level ulama sufi ini, golongan ulama sufi yang mereka itu kaya raya, punya bangunan mewah, punya rumah mewah, punya mobil-mobil mewah. Ada sebagian ulama sufi yang demikian, namun hatinya tidak terikat dengan kemewahan tersebut. Dan orang seperti ini kata Imam Hasanul Basri di akhirat nanti tidak mendapatkan kesempurnaan nikmat. Kenapa? Di dunia sudah Allah berikan kebanyakan nikmat. Di akhirat nanti ulama sufi yang kaya raya, yang punya rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya, dia tidak mendapatkan kesempurnaan nikmat di akhirat nantinya, karena sudah Allah berikan di dalam dunia. Nah ini level yang ketiga. Jadi ada yang fokus ibadah, tidak mau bekerja lagi, ini level yang paling tinggi, dia tidak peduli urusan duniawi. Level yang kedua, masih mau punya rumah, masih punya mau nikah, masih punya pekerjaan, namun sangat takut kepada Tuhan. Ini level yang kedua, rumahnya sederhana, tidak semewah yang golongan ketiga. Karena golongan yang ketiga ini ada orang yang kaya raya, rumahnya mewah semua, semuanya serba mewah. Namun kemalamannya di akhirat nanti dia tidak mendapatkan kesempurnaan nikmat. Ini kurangnya orang yang Allah lebihkan kekayaan dalam dunia. Tapi meskipun mereka mewah, hatinya tidak terikat dengan dunia. Ini luar biasanya para ulama sufi.
Ini hal untuk ahli hakikah Allah Ta'ala. Dalam kitab tersebut disebutkan 3 keadaan ulama sufi. Lalu kembali lagi kepada yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi Al-Hanafi, bahwa golongan yang pertama tadi golongan fakir makhluk kepada Khalik. Lalu golongan yang kedua kata Al-Imam Ar-Razi Al-Hanafi, golongan kedua fakir secara bahasa tadi. Fakir orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sesuatu yang berkelebihan, bahkan sangat kekurangan daripada kebutuhannya. Ini golongan fakir yang kedua. Fakir yang sering kita artikan fakir demikian. Fakir orang yang tidak memiliki harta. Ini fakir golongan kedua kata Imam Ar-Razi Al-Hanafi. Namun golongan kedua ini jangan terlalu berkecil hati. Kenapa? Orang-orang yang Allah miskinkan dalam dunia, orang-orang Allah fakirkan dalam dunia, meskipun dia tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, namun Nabi ada memberikan kelebihan orang-orang tersebut. Ada dalam hadis dari Ibnu Majah. Ibnu Majah mengenal hadis bahwa Rasulullah pernah berkata, apa kata Rasulullah? Yadkhulul fuqara wal jannah qabla al-aghniya binisbi yaumin. Ini kata Rasulullah, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin. Ay bi khamsi mi'ati sanah. Kata Rasulullah, yadkhulul fuqara'u al-jannah. Di akhirat nanti masuk surga orang fakir sebelum orang kaya itu lebih cepat separuh hari. Maksudnya berapa? 500 tahun. Jadi orang-orang miskin di akhirat nanti dia lebih cepat masuk surganya dibandingkan orang-orang kaya. Perbedaannya berapa? Nisbi yaumin, separuh hari, maksudnya berapa? 500 tahun. Atau kan kalau satu hari ya nanti 1000 hari, 1000 tahun. Sedangkan separuh hari berarti 500 tahun. Lebih dahulu orang fakir masuk surga dibandingkan orang kaya. Jadi misal ada orang ahli ibadah dua-duanya, satu ahli ibadah sama-sama, tapi yang satunya fakir, yang satunya kaya. Jadi yang kaya ini akan Allah dudingkan, lambatkan ke surga 500 tahun jaraknya. Ini orang kaya yang baik. Kalau orang kaya yang zalim, 4 tahun lagi. Bukan 500 tahun lagi, malah ribuan tahun. Dia kayanya itu dari usaha yang halal, pekerjaan yang halal. Tetap akhirnya dia masuk surga lebih lambat. Itulah kenapa kalau kita lihat ada di antara sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Nomor 10 itu Abdurrahman bin Auf. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ibni Auf. Ini orang yang dijamin Rasulullah 10 orang masuk surga tanpa hisab. Nabi menjamin 10 orang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau ini bayangkan dijamin Nabi masuk surga tanpa hisab. Namun di akhirat nanti apa? Abdurrahman bin Auf ini orang yang paling terakhir masuk surga di antara para sahabat. Itulah kenapa beliau ini ingin hidup susah tapi tidak bisa susah-susah. Disedekahkan harta sini, beliau sedekahkan hartanya, tapi semakin beliau bersedekah malah semakin kaya Abdurrahman bin Auf ini. Jadi sampai meninggal itu sangat kaya. Jadi di akhirat nanti beliau ini orang yang paling terakhir di antara para sahabat yang masuk surga. Padahal sudah jaminan Nabi masuk surga tanpa hisab. Bayangkan kalau orang kita dijamin Nabi tadi, usaha sudah ada kekaruan, nah itu lebih lambat lagi daripada orang-orang demikian. Ini yang dijamin Nabi aja paling terakhir sahabat masuk surga. Kelebihan orang miskin yang nanti orang didahulukan Rasulullah SAW. Itulah Nabi ada mengatakan di Nabi apa? Ana Abu Fuqara wal Masakin.
Aku ini kata Rasulullah ayahnya orang fakir dan miskin. Jadi hakikatnya kalau kita fakir atau kita miskin, kita ini adalah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi langsung mengatakan, ada abul fuqara wal masakin. Aku ayahnya orang fakir miskin. Jadi hati-hati kalau menghina orang fakir miskin. Kenapa yang kita hina bukan lagi zuriyat Nabi, namun yang kita hina anak Nabi secara hakikatnya. Karena Nabi SAW mengatakan, ada abul fuqara wal masakin. Aku ayahnya orang-orang fakir dan miskin. Karena kita beda. Kalau kamu orang miskin, wajah kita cemburu. Pikirannya sudah yang tidak mungkin dia hendak berhutang. Dan Allah alam masih. Tapi kalau tamunya orang kaya, luar biasa menyambutnya. Ini ciri-ciri orang-orang munafik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kaya dihormatinya, kalau orang miskin dihinakannya. Bahkan orang yang memuliakan seseorang karena jabatannya, karena hartanya, dhahaba sulusadihi, hilang 2/3 agamanya. Bayangkan 2/3 agama hilang. Bisa ada orang kaya, orang pangkat tinggi datang ke rumah kita muliakan, kita sambui macam-macam, kita kasih hidangan yang macam-macam. Jika kita memuliakan ini karena jabatannya, dhahaba sulusadihi, hilang 2/3. Jadi biar kita bisa iman cuma berapa? 1/3 lagi iman kita habis. Nah, jadi na'udzubillah. Hati-hati memuliakan orang karena jabatannya. Sama akan aja mau tamu orang miskin lah, kalau kita suruh kita hidangkan aqua. Jangan sebaliknya kalau orang kaya hidangannya macam-macam, orang miskin tapi baju mati aja, air putih aja. Nah ini perbedaan, hilang 2/3 agama. Lalu yang terakhir kata Imam Ar-Razi Al-Hanafi, golongan fakir yang ketiga ini ialah golongan fakirnya hati, fakir jiwa. Nah, ini yang berbahaya. Fakir hati ini orang itu selalu kekurangan meskipun banyak harta. Dia orangnya kaya sebenarnya, mobilnya mewah aja, rumahnya mewah saja, tapi merasa kurang, merasa selalu kurang. Karena yang dilihatnya yang lebih kaya daripada dia. Fakir hati ini berbahaya. Bahkan Nabi itu pernah beribarat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Lau kana ibni Adam wadiyani min mahin. Jikalau ada bagi seorang manusia itu Nabi berisi 2 lembah, punya 2 lembah harta, ingin punya 2 lembah emas misalnya, tetaplah petanggalan salisan, tetap dia mencari lembah yang ketiga. Sudah punya 2 lembah emas, kalau dimakan setiap hari ada habis sampai mati, tetap mencari 3 lembah. Sampai Nabi memenuhi nanti perutnya atau rongganya dipenuhi tanah, baru dia berhenti. Sampai dipenuhi tanah mulutnya atau rongganya, baru dia berhenti mencari harta. Ini namanya fakir hati atau fakir jiwa. Dan kefakiran inilah yang Nabi sering berdoa, Allahumma ini a'udzubika Nabi minal fakri. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat fakir. Fakir di sini Nabi berlindung apa? Berlindung daripada fakirnya hati. Nabi aja berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wad dillati. Ya Allah, aku berlindung daripada kefakiran, selalu merasa kekurangan dan juga kehinaan. Nabi berdoa sering mengucapkan doa ini, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal faqri, berlindung daripada fakirnya hati, wal qillati, selalu kurang. Sebenarnya cukup harta kita ini, uang kita cukup, gaji kita cukup sebenarnya, tapi selalu kekurangan. Kenapa? Manusia ini kalau untuk hidup selalu cukup rezekinya, kalau untuk gaya hidup tidak akan pernah cukup rezeki yang Allah berikan untuknya. Berarti dan kehinaan, itu daripada kefakiran, merasa kekurangan dan juga kehinaan. Itu dulu pertanyaan.